Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi. Kali ini kita akan belajar tentang matematika pada materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi nanti setidaknya ada 4 bentuk pecahan yang akan kita kenali terlebih dahulu, kemudian kita ubah ke berbagai bentuk diantaranya. Bentuk pecahan yang kita pelajari di kelas 4 ini paling tidak ada 4 macam, yakni pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Pecahan biasa bentuknya itu seperti ini, A per B. Sedangkan pecahan campuran bentuknya A, B per C. Pecahan desimal itu bentuknya koma-komaan, A, B. Sedangkan pecahan persen bentuknya seperti ini, ada logo persennya, A persen. Nah, A persen ini nanti bisa kita tulis juga sebagai A per 100, karena persen sendiri itu artinya per 100. Kita masuk ke contohnya. Contoh pecahan biasa itu ada 2 per 3, 6 per 7, 8 per 5, dan lain-lain. Contoh pecahan campuran ada 3, 2 per 3, 1, 4 per 7, 2, 3 per 5, dan lain-lain. Contoh bentuk pecahan desimal seperti ini, 0,3, 2,6, 3,5, dan lain-lain. Nah, bentuk pecahan persen ini yang paling sering kita jumpai di toko-toko ya, di mall-mall, di supermarket itu paling sering kita jumpai bentuk pecahan persen. Biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk diskon. 25%, nulisnya seperti ini, 25 tambahi logo atau lambang persen, 30%, 50%, 100%, dan lain-lain. Dalam materi mengubah berbagai bentuk pecahan, paling tidak nanti kita belajar 4 bentuk perubahan, yakni biasa menuju desimal, desimal menuju biasa, biasa menuju persen, yang terakhir persen menuju biasa. Jadi kita belajar berapa bentuk nanti, berapa bentuk perubahan. Kita belajar 4 bentuk perubahan. Bentuk yang pertama, dari bentuk biasa menuju desimal. Perubahan yang pertama, dari pecahan biasa menuju pecahan desimal. Nah, ingat ini rumusnya. Ini rumus yang harus diingat-ingat ya. Jadikan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Masih ingat penyebut itu apa? Penyebut itu yang ada di bawah. Kalau yang ada di atas itu namanya pembilang. Nah, contohnya seperti ini. Ubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi bentuk desimal. Nah, ada 2 per 5 sama 1 per 4. 2/5 supaya jadi pecahan desimal, nah,
Ingat tadi harus dijadikan berapa? 10, 100, 1000, dan seterusnya. 5 ini bisa dijadikan berapa? Yang paling dekat bisa dijadikan 10 dengan cara dikalikan 2. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Sehingga 4/10 hasilnya adalah 0,4. Contoh yang kedua, ada 1/4. 1/4. 4 ini bisa kita jadikan 10 enggak? Enggak bisa. Karena 4 tidak bisa dijadikan 10, maka harus dijadikan 100. Nah, kira-kira 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Karena penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga harus dikali 25. 1 dikali 25, 25. 4 dikali 25, 100. Sehingga 25/100 hasilnya 0,25. Apa yang bisa kita amati dari dua hasil ini? Nah, yang bisa kita amati adalah ketika penyebutnya per 10, maka hanya ada satu angka di belakang koma. Ketika penyebutnya per 100, maka ada dua angka di belakang koma. Kalau penyebutnya per 1000, ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Itu bisa dijadikan patokan ya, penyebutnya per berapa, nanti ada berapa angka di belakang komanya. Oke. Bentuk perubahan yang kedua adalah dari desimal menuju pecahan biasa. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menjadikan pecahan desimal itu dijadikan pecahan biasa berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyederhanakannya ke bentuk paling sederhana dengan aturan jika pecahannya ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya dijadikan 10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka per 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000, dan seterusnya. Barulah kita sederhanakan. Supaya tidak bingung, kita langsung menuju contoh saja. Di sini Ustadz kasih contoh 2, ada 0,75 sama 0,625. Nah, yang 0,75 dulu. Perhatikan di sini ada dua angka di belakang koma, ada 7 dan 5. Berarti penyebutnya adalah per 100. 75/100 ini bisa kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. Sedangkan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Sehingga 0,75 ini kalau dijadikan ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 3/4. Sampai sini difahami ya. Kalau belum paham, nanti bisa coret-coret di kolom komentar. Nanti akan ada pembahasan apa-apa yang belum difahami. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua adalah 0,625. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka pecahan ini kita jadikan per 1000. Nah, jadinya 625/1000.
1000. 625 per 1000 ini sama-sama bisa dibagi 125. Oke, 625 dibagi 125 hasilnya 5. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Sehingga 0,625 jika dijadikan ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 5 per 8. Oke. Bentuk perubahan yang kedua sudah selesai. Sekarang kita menuju bentuk perubahan yang ketiga. Bentuk perubahan yang ketiga ada bentuk pecahan biasa, kita ubah menuju pecahan persen. Nah, kalau persen ini gampang, ciri-cirinya adalah pasti per 100 nanti. Pokoknya ciri-cirinya persen itu pasti per 100. Contohnya, ubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi bentuk persen. Ada 2/5, ada 1/4. 2/5 penyebutnya adalah 5. 5 supaya jadi 100 harus kita kali dengan 20. Karena penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. 2 dikali 20, 40. 5 dikali 20, 100. Nah, kalau sudah per 100 begini, bisa kita tuliskan 40%. Contoh yang selanjutnya ada 1/4. Nah, caranya sama, 4 kita jadikan 100. Supaya jadi 100, 4 ini harus kita kali dengan 25. Karena penyebut dikali 25, maka pembilang juga harus dikali 25. 1 dikali 25 hasilnya 25, dan 4 dikali 25 hasilnya 100. Sehingga 25 per 100 bisa kita tulis menjadi 25 per 25%. Lanjut ke bentuk perubahan yang keempat, yakni bentuk persen menuju bentuk biasa. Seperti yang Ustadz bilang tadi, persen itu per berapa? Persen itu per 100. Sehingga semua pecahan bentuk persen itu pasti per 100. Setelah kita mengetahui pengertian ini, kita tinggal menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Ingat, disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana sampai tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya, di sini Ustadz kasih contoh 2 ya. Ada 75% sama 40%. Ingat persen tadi per berapa? Persen tadi per 100. Sehingga 75% itu adalah 75 per 100. Nah, 75 dengan 100, ini dua-duanya bisa dibagi dengan 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. Sedangkan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, ini artinya 75% kalau diubah ke bentuk pecahan biasa hasilnya 3/4. Contoh yang kedua, 40%. 40% adalah 40 per 100. 40 per 100 ini dua-duanya bisa dibagi 20. 40 dibagi 20, 2. 100 dibagi 20, 5.
Sehingga 40% kalau diubah ke bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 2/5. Sampai sini selesai pembelajaran kita hari ini. Mengubah pecahan ke berbagai bentuk pecahan yang lainnya. Ustadz harapkan semuanya sudah paham ya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tuliskan bagian mana yang belum paham di kolom komentar. Nanti kita ulas lebih lanjut bagian yang belum difahami tersebut. Kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan. Sebelum kelas kita akhiri, seperti biasa, Ustadz tidak lupa untuk berpesan, selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker ketika beraktivitas, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Ketika tidak ada tempat untuk mencuci tangan, selalu gunakan hand sanitizer. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kita dapat belajar di sekolah kita tercinta, kita dapat bertemu dengan ustadz-ustadzah, kita dapat bertemu dengan teman-teman kalian lagi. Ustadz akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.